Sari, gadis sederhana dari Indramayu, merantau ke Riyadh untuk mengubah nasib keluarga. Nasib membawanya pada pernikahan dengan Syekh Abdullah, sultan kaya yang menawarkan mahar 3 kilogram emas. Namun, di balik janji kehidupan mewah, malam pertama menjadi luka pertama bagi Sari menyadarkannya bahwa dirinya hanya barang dagangan di ranjang sultan. Air mata dan kesepian membuatnya bangkit perlahan, berjanji merebut kembali harga dirinya. Meski dinding istana berlapis emas tak pernah memberinya jalan keluar dengan mudah. Namanya Sari, gadis kampung dari Indramayu yang sejak kecil terbiasa mencuci piring di sumur, menimba air dengan ember bocor, dan merawat adik-adik Nia saat ibunya ke sawah. Ayahnya dulu buruh tani, tapi setelah jatuh sakit, beban rumah seolah pindah ke pundak Sari. Di usianya yang baru 21, Sari nekat merantau ke Riyadh. Katanya, kerja di Arab bisa bikin keluarga di kampung hidup enak. Tetangganya banyak yang pulang bawa kulkas, motor, bahkan rumah baru. Sari pun percaya, kalau dia rajin, pasti bisa menabung. Dan benar, di rumah majikannya, keluarga Syekh Abdullah Al-Rashid, Sari bekerja tanpa banyak mengeluh. Bangun sebelum azan subuh, tidur kalau lantai dapur sudah licin lagi. Tangannya kasar, bibirnya piko-pika, karena AC yang dinginnya sering kebangetan. Tapi Sari bersyukur. Kadang, Syekh Abdullah melihatnya sambil melempar senyum tipis. Lelaki itu sudah parubaya, perutnya buncit, rambutnya putih di sisi pelipis. Usianya 50 lebih, katanya punya 3 istri. Rumahnya besar sekali. Bagi Sari, Syekh tak lebih dari majikan yang jarang bicara. Sayangnya, orang di rumah itu tak semua suka pada Sari. Istri ketiga Syekh, yang paling muda, selalu memelototi Sari tiap melihatnya lewat lorong. Sari tak paham kenapa padahal dia selalu menunduk, jarang menatap mata siapapun. Tapi tetap saja, pada suatu sore, badai datang juga. Hari itu, Sari baru selesai menyetrika. Tiba-tiba istri Syekh datang menyeretnya ke ruang tamu. "Bibir wanita," Arab itu bergetar marah. Matanya menatap Sari seolah Sari ini binatang najis. "Kau pikir aku tidak tahu?" bentaknya dalam bahasa Arab yang setengah Sari pahami. "Menggoda suamiku? Yah, dasar pembantu kampung, kau pikir bisa menggantikan aku?" Sari gemetar. Saya tidak." Suaranya tenggelam di antara makian. Syekh datang, mencoba menenangkan, tapi sang istri histeris, melempar sandal ke arah Sari. Besoknya, Sari diusir. 1 koper kecil selembar sial, dan selembar tiket pulang yang tidak pernah benar-benar bisa dia gunakan. Mau pulang pakai apa? Utang keluarga masih segunung. Uang hasil kerjanya baru cukup untuk bayar separuh. Saat duduk di trotoar, malam itu, Sari menangis. Riyadh dingin kalau malam, angin gurun menusuk tulang. Sari mendekap lutut, membayangkan wajah ibunya di kampung yang menunggu kabar. Kalau Sari pulang sekarang, habis sudah harapan mereka. Entah datang dari mana, Syekh Abdullah tiba-tiba berdiri di depannya. Pakaiannya masih rapih, parfum mahalnya menusuk hidung. Syekh duduk di samping Sari. Tak banyak kata keluar. Hanya selembar sal mahal disampirkan di bahu Sari. "Aku minta maaf," kata Syekh dengan bahasa Indonesia terbata. "Hasil bergaul lama dengan pembantu Indonesia. Kau wanita baik. Aku mau kau tetap di sini, tapi tidak sebagai pembantu." Sari menatapnya. Jantungnya mencelos. Syekh mengeluarkan kotak kecil. Di dalamnya cincin emas, mengkilat, berat. "Aku ingin kau jadi istriku, Sari. Akan kuberi mahar 3 kilogram emas. Keluargamu akan hidup senang. Kau tak perlu lagi bekerja keras." Sari tak bisa berkata apa-apa. Di kepalanya melintas sawah bapaknya, utang di warung tetangga, adik yang butuh sekolah, rumah reot di pinggir desa. Ia menggenggam sudut bajunya, menahan gemetar. Kalau orang kampung dengar kabar ini, pasti bangga. Anak petani Indramayu, jadi istri Sultan Arab. Siapa yang tak ingin? Tapi kenapa hatinya seperti ditusuk? Malam itu, Sari tidak tidur. Di kamar sempit kosan, ia memegang ponsel butut, mengetik pesan untuk ibunya. "Bu, Sari mau nikah. Mahar Sari 3 kilogram emas. Buat lunasi utang bapak, buat bangun rumah." Tak ada jawaban. Jaringan di kampung buruk. Tapi sorry tahu, kalau ibunya menjawab pun, pasti air mata tumpah di kampung. Bahagia, terharu, bangga mereka tak pernah tahu apa yang harus Sari bayar. 3 hari kemudian, akad nikah digelar di salah satu aula megah milik Syekh. Beberapa kerabat datang, istri-istri Syekh yang lain tidak tampak. Sari duduk di samping Syekh dengan gaun putih mahal yang ia sendiri tak pernah bermimpi bisa memakainya.
Kalung emas berat menggantung di lehernya, membuat pundaknya pegal. Di depan tamu, Sheikh menggenggam tangannya erat, menyebutnya bidadari. Padahal di hati Sari, ia hanya merasa seperti burung yang baru masuk sangkar mewah. Setelah ijab kabul, emas 3 kilogram diserahkan secara simbolis. Sari menunduk dalam. Dari celah gaunnya, air mata nyaris jatuh cepat-cepat ia telan. Di kampung, orang akan menepuk bahu bapaknya. Akan ada yang iri, akan ada yang bilang Sari gadis beruntung. Tapi hanya Sari yang tahu, di balik kilau mahar emas, hatinya justru terasa beku dan malam belum selesai. Sari sadar, benar malam pertama akan datang. Malam di mana hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam pertama, kata orang, malam ini mestinya jadi malam paling indah untuk seorang istri. Di film-film India yang Sari tonton di rumah tetangganya dulu, pengantin perempuan akan duduk malu-malu di ranjang, menunggu suaminya datang menyingkap. Kerudung, mereka akan saling bisik, lalu tertawa, lalu cinta tumbuh di balik kelambu putih. Nyatanya, kenyataan Sari jauh dari manisnya film India. Setelah pesta singkat itu, Sari diantar masuk ke kamar megah. Kamar yang luasnya mungkin 10 kali lipat rumahnya di Indramayu. Dindingnya putih gading. Tirainya menjuntai sampai lantai marmer. Di sudut ruangan, ranjang king size dengan spray sutra, Sari duduk di pinggir ranjang, menunduk. Gaun putih sudah diganti kebaya satin tipis warna krem. Dada Sari naik turun. Tangan meremas ujung kain. Di luar, pintu terbuka. Suara sandal Sheikh Abdullah terdengar pelan. Tapi jantung Sari berdegup keras seperti ditabuh. Sheikh masuk. Aroma parfumnya memenuhi ruangan. Ia mendekat perlahan, menatap Sari dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di tangannya segelas air dan sepotong kurma. "Kau cantik sekali malam ini," katanya pelan. Tangannya meraih dagu Sari, mengangkat wajahnya agar mau menatap. Sari tersentak kecil. Pandangan matanya berlari ke arah karpet. Saya takut tuan," lirihnya nyaris tak terdengar. Sheikh tersenyum tipis. Senyum yang bagi Sari lebih menakutkan daripada menenangkan. Sheikh duduk di sampingnya, meraih tangan Sari, menempelkan di dada. "Sekarang kau istriku, Sari. Kau milikku. Aku milikmu." Kalimat itu terdengar indah, tapi menusuk di telinga Sari. Tangannya dingin. Sheikh mencium yubanubunnya, menyingkap sedikit kerudung satin. Sari menahan napas. Hatinya teriak, tapi bibirnya terkunci. Ciuman pertama itu tidak selembut yang ia kira. Sheikh menariknya lebih dekat. Jemarinya sibuk menyingkap kain tipis. Sari menggigil. Matanya basah, tapi ia menahan. Bukankah ini harga yang harus dibayar untuk emas yang kini sudah di tangan keluarganya? Bukankah ini jalan keluarnya dari kemiskinan? Detik-detik itu terasa panjang. Sari berusaha memejam, membayangkan wajah ibunya agar hatinya tidak goyah. Tapi suara Sheikh, desah napasnya, genggaman tangannya di pergelangan Sari semua, terlalu nyata untuk dihindari. "Aku sudah lama menunggu ini," bisik Sheikh di telinganya. Dan malam itu, bagi Sari, bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kepasrahan. Setelah semuanya selesai, Sari terbaring memunggungi Sheikh yang tertidur pulas. Lampu temara membuat bayangan tirai bergoyang pelan. Sari menatap langit-langit kamar, matanya membengkak. Tidak ada kata yang sanggup keluar. Ia bangkit perlahan, menarik selimut menutupi tubuhnya. Perlahan, ia turun dari ranjang, berjalan tanpa alas kaki ke balkon. Angin gurun berhembus pelan, dingin, membuat kulitnya menggigil lagi. Dari lantai atas, lampu kota Riyadh terlihat kuning berkerlip. Jauh di sana, ribuan kilometer dari Indramayu, Sari merasa dirinya benar-benar hilang. Siapa dia sekarang? Siron, istri Sultan, katanya. Seorang istri keempat, katanya. Tapi di lubuk hati terdalam, Sari merasa dirinya cuma barang mahal yang sudah dibayar lunas dengan emas. Di puncak dini hari, Sari duduk di kursi rotan di balkon. Ponselnya bergetar pesan dari ibunya, akhirnya masuk. "Alhamdulillah Sari, ibu, bangga sekali sama kamu. Emasnya udah ibu terima, bapak bisa berobat, adikmu bisa sekolah tinggi. Ibu doain kamu bahagia, nak." Air mata Sari pecah seketika. Tangannya gemetar, menggenggam ponsel. Kata bahagia di pesan itu terasa seperti belati. Bahagia? Apakah benar ini bahagia? Di balik pintu kaca, Sheikh memanggil namanya. Setengah sadar, Sari buru-buru usap air mata, menelan isaknya. Malam itu, di tengah kerlip lampu kota Riyadh, Sari
Sadar hidupnya baru saja berubah untuk selamanya, ia menatap cincin di jari manisnya. Berat, dingin, dan terasa asing di kepalanya. Suara hati berbisik, "Sari, apa emas segini cukup untuk beli hatimu yang hilang?" Pagi pertama Sari bangun sebagai istri seorang sultan Arab, tak seindah dongeng. Matahari Riyadh menembus celah tirai, membangunkannya dengan silau yang memaksa. Syekh Abdullah masih tertidur di sebelahnya. Dengkurnya berat. Sari menatap wajah lelaki berumur 52 tahun itu, memandangi rambutnya yang memutih di pelipis. Sekilas, Syekh Abdullah tampak damai. Tapi, di mata Sari, damai itu justru menyesakkan. Sari beringsut turun dari ranjang, berhati-hati agar desah kasurnya tak membangunkan suaminya. Ia meraih kerudung di meja rias, menutupi rambutnya, lalu berjalan ke kamar mandi. Air wudhu membasahi wajahnya, menenangkan dadanya yang masih sesak. Sesekali saat menatap cermin, Sari melihat pantulan dirinya mata sembab, bibir pucat. Rasanya ia tak lagi kenal gadis desa yang dulu suka lari ke sawah, main hujan-hujanan sambil tertawa. Tangannya meraba leher, mencari sedikit sisa semangat di balik dada yang berdegup pelan. "Apa aku bahagia?" Pertanyaan itu berputar-putar lagi di kepalanya. Beberapa hari berlalu. Istana Syekh Abdullah sepi, tapi bising di kepala Sari. Para pelayan membungkuk hormat setiap ia lewat. Para istri lain, 3 perempuan dengan abaya mahal dan tatapan tajam memperlakukannya bagai musuh. "Apa kau senang sekarang?" sindir istri kedua suatu pagi. Sari hanya menunduk, lidahnya keluh untuk membalas. Kadang, ia melihat para istri duduk di ruang tamu besar sambil berbicara dalam bahasa Arab cepat. Tawa mereka dingin, lirikan mereka tajam. Sari merasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Ia sering memilih berdiam di kamar, menulis pesan untuk ibunya. "Ibu, Sari kangen, doakan Sari kuat." "Ya ibu, Sari mau pulang." "Tapi, nggak bisa bu." Dan balasan ibunya selalu sama. Doa dan ucapan syukur, karena keluarga di kampung kini hidup berkecukupan. Suatu sore, Syekh memanggilnya ke ruang kerja. Sari datang dengan hati gemetar. Ia berdiri di pintu, menunduk. "Masuklah, Sari." Syekh dalam, tapi terdengar letih. Di mejanya, kertas-kertas kontrak menumpuk. Syekh menatap Sari lama, seolah hendak membaca isi hatinya. "Kau tidak bahagia di sini ya?" tanyanya. Suara pelan tapi menohok. Sari menelan ludah, matanya panas. Saya hanya ingin pulang," katanya nyaris berbisik. Syekh tertawa. "Kecil, kau tahu, dulu aku kira dengan mahar dengan istana, dengan kekayaan, aku bisa membeli apa saja, termasuk hatimu." Sari hanya diam. Syekh bangkit, berjalan ke arahnya. Tangannya terulur, menepuk bahu Sari pelan. "Kau masih muda, Sari. Kau berhak punya hidup. Kau berhak punya mimpi." Mata Sari berkaca-kaca. Hatinya bagai diremas. Ingin sekali berlari keluar, menanggalkan segalanya, kembali jadi Sari yang dulu. Tapi kaki dan hati tak semudah itu diajak pulang. Syekh menarik napas panjang, lalu memberinya sebuah map. "Ini surat cerai. Kalau kau mau, kau bisa pulang kapan saja. Emas itu tetap milik keluargamu. Aku tidak akan ambil kembali." Sari berdiri terpaku. Tangannya gemetar meraih map coklat itu. Di dalamnya, sebuah tiket pesawat ke Jakarta terlipat rapi. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sadar. Di balik sekat dinding istana, masih ada sedikit ruang bagi hatinya untuk bebas. "Terima kasih, Tuan." Suaranya bergetar. Syekh hanya tersenyum kecil. "Perjulah, temukan bahagiamu, Sari. Jangan pernah merasa jadi barang siapapun lagi." Senja itu, Sari berdiri di balkon kamarnya untuk terakhir kalinya. Ia menatap matahari Riyadh yang tenggelam, membawa serta segumpal luka di dadanya. Ia tersenyum tipis, membiarkan angin gurun menghapus sisa air mata. Koper kecilnya tergeletak di kaki. Tiket pesawat tergenggam erat di tangan. Di dada, ia membawa mimpi pulang bukan sebagai istri sultan, bukan sebagai gadis yang dijual untuk mahar, tapi sebagai Sari, perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Di atas pesawat yang membawanya pulang ke tanah Jawa, Sari memandangi awan putih di luar jendela. Tangannya meraba leher, merasakan detak jantung yang perlahan ringan. Bahagia memang tak bisa dibeli. Batinnya berbisik, tapi bisa dicari, dan sekarang aku siap mencarinya. Lagi, pesawat itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dini hari. Lampu-lampu terminal menyambut Sari dengan dingin yang akrab, tapi juga asing. Sari berdiri di antara kerumunan penumpang lain,
menggenggam gagang koper bututnya erat-erat. Suara pengumuman. Bandara bergema, tapi telinganya hanya menangkap detak jantungnya sendiri. Ini bukan mimpi. Sari benar-benar pulang. Di kantong kecil jaketnya, selembar foto dirinya bersama ibu diselipkan rapi. Di sampingnya, ada amplop berisi sisa uang rial yang sempat ia simpan diam-diam. Ia tahu, emas 3 kilogram itu masih di kampung digunakan untuk membangun rumah baru ibunya, membayar utang keluarga, membebaskan tanah sawah bapaknya yang dulu digadai. Tapi anehnya, semua itu kini terasa hambar. Bukan itu yang ia cari. Sari berdiri di pinggir jalan bandara, menunggu taksi sambil menatap langit gelap. Hujan tipis turun, bau tanah basah menusuk hidungnya, bau yang dulu selalu ia rindukan di Riyadh. Perjalanan ke Indramayu memakan waktu berjam-jam. Sari duduk di bangku bus ekonomi sambil memeluk tasnya. Pemandangan berganti dari beton kota ke sawah hijau yang membentang di kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Senang, lega, takut. Apa kata orang nanti? Apa kata tetangga? Apa kata ibunya sendiri? Dalam kantuk yang singkat, Sari memimpikan Sheikh Abdullah. Wajah lelaki tua itu tersenyum, tapi senyumannya tak lagi menakutkan. "Terima kasih," bisik Sari dalam hati. Siapa sangka, lelaki yang dulu membuatnya takut, justru memberinya keberanian pulang. Rumahnya kini berdiri kokoh di pinggir sawah. Cat, temboknya masih baru, putih bersih. Ada pagar besi kecil di depan. Sesuatu yang dulu tak pernah Sari bayangkan. Waktu ia turun dari ojek, ibunya sudah menunggu di depan pintu. Perempuan renta itu berdiri kaku. Matanya melebar melihat anaknya berdiri di sana, dengan wajah lelah tapi mata yang berkilau. "Sari." Suara ibunya serak. Sari tak menjawab. Langkahnya tertatih, lalu roboh di pelukan wanita yang telah menunggu sekian lama. Tangis mereka pecah. Tak peduli pada tetangga yang mengintip di balik jendela. Tak peduli pada bisik-bisik yang kelak pasti akan bergema. Sari hanya ingin larut dalam pelukan itu, tempat teraman di dunia. Beberapa hari pertama, rumah itu penuh tamu. Tetangga berdatangan. Beberapa memuji, beberapa menggunjing. Ada yang bilang, "Sari hebat, anaknya bisa bawa pulang emas segunung." Ada yang berbisik sinis, "Dijual ke Arab, ya?" Sari mendengar semuanya. Dulu, kata-kata seperti itu bisa membuatnya lari bersembunyi di dapur sambil menangis. Tapi sekarang tidak. Ia hanya menanggapi dengan senyum kecil. Biarlah orang bicara. Mereka tak pernah tahu bagaimana rasanya berdiri di hadapan lelaki asing. Sendirian di negeri gurun, menahan air mata di balik pintu kamar mewah. Malam-malam di kampung, jadi waktu Sari merenung. Ia duduk di teras, menatap langit penuh bintang, mendengar suara jangkrik dan angin sawah. Perlahan, hatinya membisikkan rencana baru. Ia tak mau terus dikenal hanya sebagai gadis yang pulang bawa emas. Sari ingin dikenang sebagai perempuan yang berani bangkit. Maka ia mulai memikirkan usaha kecil. Membuka warung kelontong, membeli mesin jahit, belajar menjahit kebaya untuk ibu-ibu di desa. Ia juga mulai menabung sedikit demi sedikit mimpinya. Sederhana, punya toko kecil di pinggir jalan, biar orang-orang datang bukan hanya untuk bergunjing, tapi juga belanja. Suatu sore, Sari duduk di pematang sawah. Di pangkuannya, selembar kertas berisi catatan rencana. Angin sore membelai rambutnya. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Kali ini, langkahnya bukan untuk orang lain, bukan untuk mahar, bukan untuk istana, tapi untuk dirinya sendiri. Ia, pernah dijual, pernah dibelt, pernah merasa kehilangan harga diri. Tapi hari itu, Sari menatap sawah yang membentang sambil berbisik pada diri sendiri. "Aku kembali. Bukan untuk jadi budak emas, tapi untuk menanam benih mimpi." Dan di langit Indramayu, yang merona senja, Sari tahu hidupnya belum usai. Ceritanya baru saja mulai.